Udah, tutup dulu pintunya dong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini podcast pertama di Minubari, mantap ini. Mudah-mudahan lancar ini. Sukses. Mudah-mudahan sukses. Hari ini kita kedatangan Seno, jadi salah satu pelatih di Bintang Satria. Om Seno, selamat datang Om Seno. Ya. Sehat Om Seno? Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Ini hari ini libur kita ya. Libur. Nanti sore latihan, nanti sore. Ya, sore nanti kita adain latihan rutin. Jadi Om Seno ini ngerintis dari awal sebenarnya sebelum SSB Bintang Satria Muda. Dulu dia ngelatih sendiri di lokal, kemudian ada satu yang lebih besar, kemudian pindah, gitu ya. Tapi memang senang bola dari dulu, misalnya. Ya, saya dari kecil emang senang bola sih ya. Habis gimana namanya di rumah dulu di Kanji lapangan bola ya. Ya, pasti sehariannya emang di lapangannya ya. Terus ke beberapa kesebelasan dulu Ya. di Keranji ya. Iya di Kanji. Di Keranji Di ada HMS dulu. HMS, ada HMS, mudah-mudahan masih. Sekarang juga udah mulai digalakan lagi di AMS, kan sempat vakum katanya. HMS itu sih. AMS itu singkatan anak muda sebaya. Jadi, Anak muda. anak Oh, anak muda sebaya ya. Sebaya itu maksudnya semua Saya seumuran ya. Dari kecil emang dulu emang bapak-bapaknya juga di situ kan di Keranji dulu seneng bola gitu. Jadi turun ke yang muda, turunnya kecil. Iya. Terus yang bapak-bapaknya sudah nggak main, naik lagi yang muda. Terus jadinya membuat regenerasi jadinya. Emang kiper. Iya, saya emang kiper dari dulu, emang kecil dari kiper saya. Pertama masuk di bolanya langsung kiper atau main-main dulu? Jadi dulu awal main ya biasa ada namanya anak kecil main di pinggir lapangan kan, main-main terus teman-teman bilang, terus abang-abangan juga bilang, kamu cakep jadi kiper. Iya, postur tubuhnya mendukung, aspeknya ada. Mantap. Jadi sebenarnya ada andil dari pelatih juga. Iya. Pelatih itu melihat kemudian si anak kan belum tahu hobinya di mana, dia mau kemana. Ya pelatih itu yang kemudian mengarahkan, nggak tahunya suka begitu ya. Iya, benar. Terus pernah dapat apa nih prestasi kejuaraan? Apa ya gitu, saya masih terbilang muda ya dibanding yang abang-abangan saya, cuman saya dibawa untuk turnamen. Cuman turnamennya sebenarnya orang dewasa, cuman saya masih jadi di percadangan junior, cuman buat serap antisipasi doang, jadi takut kiper utamanya cedera. Tapi sudah mulai dibawa ke senior. Iya, dibawa dia. Makanya saya ngelapin di sini kan, di anak-anak Bintang Satria Muda kan, makanya saya bilang anak-anak jangan takut sama main orang dewasa. Yang namanya liga kan nggak ada umur. Dia umur 19 tahun, kalau emang udah bagus kenapa nggak harus main di senior gitu kan. Iya. Dulu ada yang ujungnya namanya Bang Rinaldi sama Bang Rudin gitu. Beda awal saya bisa main bola yang diarahin. Oh, masih ingat nih sampai sekarang. Saya masih ingat diarahin sama galaknya. Wah, galaknya jadi yang baik. Iya, jadi memang tujuan pelatih saya dulu tuh emang tujuannya buat mengembangin anak-anak di daerah saya di Keranji khususnya kan, soalnya punya lapangan kan dulu di Keranji ya. Kenapa nggak dimanfaatin sama yang muda-mudanya gitu. Keranji itu masuk Bekasi, cuma Bekasi Barat. Sebenarnya kalau kita lewat Keranji kita nggak tahu di situ ada lapangan sebenarnya. Jadi sebenarnya di Bekasi, Jakarta, kemudian Depok, lapangan bola itu sebenarnya jarang sekali. Ada ya lapangan bagus dan mahal, kita harus sewa. Iya. Di Keranji masih ada lapangan sendiri. Di Keranji masih ada lapangan sekitar 2 kalau nggak salah. 2 lapangan. Enggak, itu masih jatuhnya di Bekasi Barat, Jakarta Sampurna. Iya, dari Bekasi Barat. Masih lumayan ya, masih punya lapangan habis AMS
mau mulai vakum ya, vakum karena udah pada sibuk kan kerja. Nah jadi Bang Rinaldi itu main juga masih satu RW itu namanya Persada. Nah saya juga sempat vakum juga kan, soalnya di situ AMS udah vakum. Akhirnya saya diajak juga tuh sama Bang Rinaldi yang dipanggilnya Indah ya, kalau Bang Indah kalau orang Tarkam di Bekasi Barat, Bekasi Kota itu udah pasti tahu. Oh ya, dia juga ini ya apa punya punya rekor bagus ya, dia pernah main di luar negeri soalnya. Di PT-nya ya, PT-nya kerja di Aqua soalnya. Danau dia ada, Danau Brazil memang ada ini. Dan adiknya Rinaldi pun itu sama main juga keluar, cuman beda tahun. Jadi tahun ini Rinaldi ke Bang Inal main di Spanyol atau nggak salah. Adiknya ke Portugal atau kemana? Saya kurang paham sih kalau yang itu. Cuman saya nggak tahu. Tapi ikut ke Persada? Iya, Persada. Pindah ke Persada? Iya, sebagian ada yang masih senang main bola, ya latihannya di Persada gitu. Ikut Persada karena di AMS Papua. Tapi saya dengar juga sih kemarin pas saya ke Keranji ya, ke rumah orang tua saya kan di Keranji. Itu AMS udah mulai berhenti lagi ya. Oh iya. Jadi ada umurnya 17-16, makanya saya kalau sering main sono, kadang teman-teman saya sono, ayo katanya situ punya ini ya, punya anak didik gitu. Ayo ajak ke sini lah, apa kita yang ke sana gitu kata saya. Ya nanti saya pikir jadwalnya dulu, udah kita pakai itu ya. Bisa melalui official Bintang Satria Muda. Kita masih panjang, masih mau kita ngopi dulu aja. Iya. Kita break dulu bentar. Persada. Terus gimana Persada? Latihannya gimana? Masih latihan apa sudah mulai tim ini? Kalau saya udah mulai masuk tim ya, senior ada karena juga ada SSB-nya juga, sempat ada SSB-nya juga di Persada. Malah lingkup Persada lebih luas dibanding AMS. Jaringannya lebih. Kalau AMS kan ya pemainnya sekitar pemain sekitar situ doang. Iya. Cuman kalau Persada udah dari mana-mana main di situ gitu. Karena udah tahu tim Persada itu, dan begitu juga sering ikut turnamen Persada gitu. Persada ya. AMS juga sempat dulu Munadi, pemain yang sekarang di Persikabo. Dulu dia sebelum ke Persib Junior dia sempat main di AMS, diajak sama temen ya, sebelum dia terkenal. Main itu main latihan atau sparring? Pas turnamen dia diajak sama AMS dia. Oh iya tuh, Munadi dulu. Yang sekarang main di Rawakalong ada. Jadi banyak sih memang pas liga-liga lagi kosong gitu ya, pemain-pemain yang udah level ya Liga 3, Liga 2, Liga 1 itu pada main di ini ya. Ya gimana ya, suka sama bola cuman main belum ada turnamen jadi sepi ya gimana juga. Makanya saya sempat miris juga ya ngelihat liga sempat berhenti lama itu ya, karena COVID. Cuman kan tapi kan di luar negeri juga udah mulai sekarang kita sudah mulai berbulan ya. Liga 2-nya juga udah ramai. Malah sekarang diisukan yang pengaturan skor gitu. Nah, itu dia. Saya nonton di Mata Najwa itu kalau salah tuh. Masih keseruan, kita nggak usah yang ngikutin orang. Cuma sebenarnya kalau menurutmu gimana nih, Om? Pengaturan skor ini di sepak bola gimana? Ya itu sangat merugikan tim ya kalau menurut saya ya. Sekarang pemain atau ofisial atau manajer kan atau klub ya, dia udah bela-belain jor-joran kan beli transfer pemain. Cuman kalau hasilnya udah ditentuin sebelum bermain kan sama aja bohong ya. Jadi apa ya, sportivitas yang dijunjung nggak ada menurut saya. Itu dia makanya. Saya masih ingat nih waktu nggak tahu Formula 1 atau Grand Prix ya. Jadi menurut saya dulu sukanya bola Formula 1 itu. Antara satu tim kemudian seharusnya dia itu juara, kemudian di akhir-akhir dia mengalah untuk rekan timnya. Nah ini menurut saya mencederai
Ya itu sportivitas dia, menurut saya. ya jadinya kurang gimana kalau dilihat kan kurang rame kan sekarang. Satu itu. Jadi udah pengaturan jatuhnya kan. Iya. Intinya kamu harus di belakang ini, nggak boleh yang lebih Nggak ini boleh ya. lebihin. Itu gimana ya gitu ya. Nah, itu kan jadinya yang dia punya skillnya harusnya namanya olahraga kan kita nggak tahu hari ini kita menang, Besok besok kita belum tahu, belum tentu juga menang gitu. Jadi memang gimana ya? Ya untuk anak-anak sih menurut kita ya belum dilatih ke sana, kita Iya. masih olahraga supaya Masih sehat, panjang, iya, ya. masih panjang. Sebenarnya sih kalau menurut saya tuh juara sama itu tuh sebenarnya bonus. Iya ini dia mantap. Jadi tuh kita awalnya tuh berolahraga untuk kita sendiri kasarnya kan. Iya. Nah, kalau masalah menang atau prestasi itu sebenarnya kalau menurut saya bonus. Bonus. Sepakat saya. Pertama olahraga sehat, kedua nanti bonusnya mau juara, mau pertemanan. Tapi olahraga benar kalau saya merasa sendiri bahwa kita dengan olahraga banyak teman. Banyak teman, iya benar. Banyak teman terus kita bergaulnya juga Iya. luas sama siapa aja. Sama siapa aja Ya kan? Apalagi kalau pemain bola kayak ya udah dibilang kayak pemain Tarkam gitu ya. Ya, pemain Tarkam hari ini temenan, Besok dia ada bisa- kompetisi di mana dia bisa musuh. Iya, yang sering ketemu gitu. Makanya karena di lapangan tuh musuh tuh cuman 90 menit di lapangan. Ya, susahnya Kok teman. di luar lapangan sahabat, malah kadang ada kan yang sering di luar negeri juga, di Indonesia juga ada kan. Dia ada kandung, ya kan. Satu tim, kadang beda tim kan. Biar situ baku hantam maksudnya main keras gitu kan. Cuman di luar lagi kan dia saudara gitu. Iya, saya gitu. Tapi banyak teman, terus bisa kemana-mana juga. Nah. Kalau ini beda, kita kemana-mana, Ah, iya, bisa. jalan kemana. Sama kayak saya dulu kecil. Saya dulu kecil gini. Kalau main di luar udah senang banget itu. Senangnya kenapa? Satu, jalan-jalan deh. Jalan-jalan. Gila kan? Kita akuin jalan-jalan. Naik mobil tuh. Naik mobil ya. Meskipun mobilnya bukan bis atau mobil pribadi, mobil truk, kalau nggak mobil pick up tuh. Naik ke belakang gitu. Iya, naik di belakang. Kalau kata orang, kalau anak sekarang bilang embe kambing gitu. Cuman seneng aja, happy aja ya di perjalanannya gitu. Makanya kalau dulu kalau ada informasi mau main keluar, udah seneng banget itu, seneng banget udah. Ya, udah di jalanan, wah, tawa-tawa, udah gimana sih dibilang, Iya. emang anak-anak kan namanya senang banget gitu main keluar meskipun jauh gitu. Luar biasa itu. Luar biasa. Yang jelas kalau untuk yang profesional sih ya sudah Ya, pasti udah ada fasilitas pastinya. run entertain, Iya, run. run. Gaji anak buahnya, anak pemain bolanya sudah mantap fasilitasnya, mantap. Tahu saya kalau nggak salah sebelum sesi launching jersey ya, itu kan dia dibawa ke salon semuanya. Oh, Di make up semua, ya biasa rambutnya, make up juga itu pemain bola. rambutnya, Ya. stylenya gitu dirapiin. Gitu. Ya kalau emang udah ada sponsor kan, ya emang Iya memang harus semuanya Iya. karena penikmat itu tidak hanya olahraga, kemudian untuk saja industri media, ibadah hiburan, ya gitu. hiburan. Kita tidak menolak untuk itu sih, cuma memang ya alhamdulillah itu bonusnya. Ya makanya kan saya bilang kalau pasti semua orang kalau ada lapangan bola, ada kompetisi, Ya. nggak pakai undangan, nggak pakai embel-embel, pasti rame yang nonton. Apalagi kan sekarang Tapi kalau Tarkam ribut gimana? Kalau ribut nih sering. Ribut gimana itu kalau kalau ribut ya itu sering nggak? dulu pernah. Namanya kita sepak bola itu kan main fisik, maksudnya Fisik, emosi, kayak emosi kan, kontrol ya. berbenturan kan. Beda sama kayak bulu tangkis atau yang nggak berbenturan gitu. Ya namanya kita nggak sengaja, namanya kita main bola ngebody atau kita gliding itu, ya si musuhnya nggak terima sama kita bisa jadi gimana? Ya sebenarnya kalau pemain mudah diredahkan, cuman kadang-kadang penonton. Emang namanya penonton itu kan pemain ke-12. Oh, Jadi itu pemain ke-12 itu bisa motivasi, bisa juga provokasi. itu dia. Oh, tapi katanya diganti aja. Oh, Kita kasih. Katanya bukan ini. Inovatif channel. Ini di sebenarnya ini baru. Oh iya dong, Angkat ya. mantap. Oke, kita ngopi dulu. Ngopi dulu.
Nih kalau untuk anak-anak, Om, Ya. yang kita terapkan, yang kamu terapkan di anak-anak gimana untuk fisik? Saya lihat dari awal memang ya masih memang belum ada sama sekali. Cuman sekarang udah ada perkembangan. Ini yang diterapkan apa ya? Jadi kalau saya segala sesuatu harus apa sih yang dibilang namanya disiplin. Disiplin. Harus disiplin. Sekarang sejago-jagonya orang, nah dia misalnya atlet bulu tangkis kan, apa atlet sepak bola, disiplin kurang, ya di situ dia menurut saya dia kurang tanggung jawab sama pekerjaan dia atau hobi dia. Ya. Disiplin. Memang wajib kalau Ya sekelas Cristiano Ronaldo ya, saya pernah baca tuh, dia udah pemain hebat semenjak dia di Juventus tuh, pindah ke Juventus. Dia pemain hebat, sekelas Cristiano Ronaldo aja, kalau latihan, dia datang duluan. Oh. Dan pulangnya pun, dia udah kangen. Itu sekelas Cristiano Ronaldo. Yang dibilang, siapa sih yang gak kenal sama Cristiano Ronaldo? Nah gitu kan. Sudah menjiwai. Udah dia datang duluan, pulang udah kangen. Nah, jadi benar-benar disiplin. Disiplin itu apa lagi, selain disiplin? Disiplin, terusnya jadi itu yang kita ajarin fisik di lapangan nih harusnya tuh di rumah bisa dikerjakan. Secara jogging, maksudnya jogging depan rumah kan kita bisa tuh dari ujung ke ujung gitu kan. Jadi jangan andelin cuma di lapangan ya, sama kayak sekolah. Kita belajar di sekolah, ya di rumah harus belajar lagi gitu. Jadi seumpama kayak porsi latihannya ditambah. Iya. Jadi seumpama kayak pisau. Biasa. Jadi asal terus. Ya, jadi jangan cuma mau dipakai baru biasa. Gitu. Tajam. Lebih cepat dengan yang tiap hari ya. Nah, itu dia. Mau saya anak-anak tuh gitu. Jadi kalau mau jadi yang luar biasa, ya Ditambah. lebih dari normal. Iya, lebih dari normal. Makanya Makanya kan saya bilang kalau saya kan sama pelatih-pelatih yang lain ya, pengurus. Jadi itu sebelum latihan pasti ada lari muterin lapangan. Oh iya. Itu buat pemanasan juga bisa kan? Iya. Fisik kayak apa? Kayak bodybuilding yang pernah kita join itu. Iya. Itu menurut saya penting itu. Ya, itu bodybuilding itu bagus. Iya. Jadi si pemain lari dulu berbarengan, kemudian latihannya kemudian kita body contact di atas. Nah, dia terbalik lompat. Bagus, Itu memang harus bisa dihindarin itu seperti itu. Ya sekarang, nah kalau orang jago nih main, di body mental, ya kan? Percuma dibawa bola dari bawah itu, di body nah itu hilang. Nah, sama kayak fisik. Anak ini jago, cuma fisiknya lemah. Ya dia cuma main, misalnya main normal aja lah ya, 45 menit ya, main normal 45 menit. Dan dia belum ada 45 menit, udah capek, yang ada takut sama bola nanti dia. Iya, karena fisiknya udah nggak mendukung. Jadi dapat bola langsung dioper, jadi nggak ada dia akselerasinya, nggak ada jadinya. Ya, karena dia takut duluan. Udah fisiknya udah ngerasa udah capek ya. Psikologi sih seperti itu. Jadi memang perlu juga fisik, apalagi ini kontak body itu. Nah, iya. Makanya saya kan ngajurin ke anak-anak ya latihan jangan mau sparringnya doang, saya bilang gitu kan. Iya. Latihan ya digiatin ya. Ya, terus kalau selama ini kan ini ada pelatih, kemudian ada sendiri yang official lah, saya bilang official. Itu sampai sekarang gimana hubungannya komunikasi? Ya, alhamdulillah ya, kalau menurut saya ya di SSB Bintang Satria dari ofisial pelatih pengurus yang lainnya saya bilang masih ada komunikasinya. Biasanya ya bagus. Jadi kalau mau ada apa-apa selalu ada pertemuan. Disitulah kita dari pihak pelatih apa kekurangannya, lapangannya gimana, alat-alatnya juga nanti pihak ofisial atau pihak pengurus bisa nyiapin. Dan ada lagi yang kan ada rencana tuh dua bulan latihan sekali paling. Nah itu ada khusus yang nyarinya. Jadi alhamdulillah, jadi nggak pernah putus itu yang namanya sparring. Ya, terima kasih juga nih teman-teman official ya. Ada iya, terima kasih. Om Lima, ada Kong Ipal, ada Pajon, ada terus Bang Mas Sani juga ya, bagian apa banyak semuanya ya. Nanti lah kapan-kapan kita undang ke sini. Nah itu nanti terserah, nanti mau siapa saja boleh untuk kita ngobrol-ngobrol aja sambil ngopi nih. Iya. Ini mantap ini.
Kopi dulu, kopi lampu ini. Ini pakai bajunya baju Arsenal gitu mau tanya. Sejak kapan suka Arsenal? Saya senang Arsenal sejak dulu kan saya sempat ke Liga Italia. Ya, senang di Liga Italia. Dulu kan orang-orang kan lebih ramai Liga Italia dibanding Liga Inggris kalau menurut saya kan, masih kecil kan. Udah gitu juga banyak bintang-bintang dunia yang main di Liga Italia dibanding di Liga Inggris. Nah, semenjak itu juga lama-lama Liga Italia ini apa ya, kalau Liga dunianya tuh turun dia. Jadi sekarang penilaian di champion dong nanti dong. Iya, di champion, cuman sejarah-sejarah kan ya. Cuman kan kalau sekarang orang kebanyakan lebih lari ke Liga Inggris karena mungkin banyak juga kan di Liga Inggris pemain-pemain yang lari ke Liga Inggris soalnya kan timnya tim Sultan semua ke Liga Inggris ya. Terus kenapa terus ke merah ini? Saya emang dari dulu udah senang Arsenal, Adegana saya senang Arsenal. Di situ dia pemainnya komplit kalau menurut saya dah, dari belakang sampai depan. Ada kipernya awalnya dulu David Seaman. Ya, kipernya itu saya sangat tenang, saya mengidolakan dia, terutama ya, salah satunya ya David Seaman, terus saya Iker Casillas bukan Casillas Spanyol ya. Spanyol, cuma dia main di Real Madrid kan. Cuma saya ngefans untuk kiper-kipernya. Gitu. Kalau tim ya Arsenal. Wah, di strikernya Arsenal dulu tuh terkenalnya Thierry Henry. Pemain tengahnya Patrick Vieira tuh. Robert Pires. Reyes Ya. Itu tuh semenjak era itu kan kebanyakan pemain Arsenal dari Prancis. Di tahun itu juga Prancis merajai dunia, Piala Dunia itu. Banyak. Thierry Henry, yang namanya Patrick Vieira, Robert Pires, itu banyak. Ke anak-anak sekarang nih, diarahkan nggak? Kamu harus suka Arsenal gitu nggak? Enggak. Saya marah nih. Enggak. Jadi namanya pilihan ya. Kita kan nggak bisa memaksa. Gitu. Jadi ya, dia fans Barcelona silakan. Dia kan pasti ngefans Barcelona, pasti situ dia ada pemain yang dia idolakan. Gitu ya. Saya juga pengen nanti nanya ke anak-anak sih, pengen nanya dia sukanya apa gitu. Karena mau tidak mau kalau misalnya olahraga bola industrinya ya di Inggris. Iya. Makanya kan sering kan di SSB itu kan juga ada grup. Iya. Di situ juga di SSB situ juga ada grup, itu sering ledek-ledek kan anak-anak. Misalnya lagi Barcelona main kemarin, misalnya lagi kalah, itu tuh ada seran tuh. Ya lucu-lucuan lah Barcelona gitu ya. Semuanya. Jangan kan anak-anak tim pelatih juga kalau lagi kalah emang diledekin tuh. Benar, karena yang suka Real Madrid juga. Oh banyak. Apalagi ya kan sekarang kan idolanya Messi, Neymar. Lokalnya mana? Kalau saya lokal jatuhnya lebih ke Persija. Persija. Karena ya kita kan di Jakarta, Bekasi. Ya tetanggaan lah, meskipun Bekasi Jawa Barat ya. Bekasi Jawa Barat memang. Tapi ada juga yang bobotnya kayak Persib juga banyak. Banyak. Tapi saya suka sama kaos yang tengahnya ada bacaan Persija sama Persib. Oh, ya ada ya, kita satu apa tuh ya ada yang setengah tuh. Bagus itu. Bagus. Saya cuma dengan untuk anak saya yang itu. Oh iya, itu bagus itu. Jadi karena ya apa ya kita menghindari yang negatif aja kalau misalnya. Kita terakhir nih Om. Ya. Harapan untuk anak-anak apa? Kedepannya sukses. Ya pasti sukses dan ya dia punya masa depan yang cerah di dunia sepak bola Indonesia. Amin. Yang jelas itu pertama tadi yang saya ingat adalah olahraga dulu. Kalau juara kemudian banyak teman itu bonus. Sama dari saya sehat yang pertama. Sehat ya itu. Om tanya cepat ya Om. Ya. Oke. Mau pilih Messi apa Ronaldo? Messi. Jersey apa sepatu? Jersey apa sepatu? Kenapa jersey? Saya kalau jersey saya lebih senang ya. Kalau jersey kan dilihat elegan gitu ya. Iya. Kalau sepatu kan cuma buat bola doang. Kalau jersey kan bisa buat main kemana-mana gitu. Nyupir apa disupirin? Saya lebih baik nyupir ya. Nyupir. Kalau misalnya
makannya pedas atau manis? Saya lebih kecenderung ke pedas manis, jadi nggak terlalu pedas. Pedas atau manis? Salah satu dong, pedas atau manis? Pedas. Pedas ya. Iya. Kalau misalnya ketinggalan mending dompet atau handphone? Saya lebih baik dompet. Makasih Om ya. Iya, iya. Ditunggu teman-teman sekalian. Terima kasih sudah ngikutin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti ada lagi yang di sini, jadi tetap pantang di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa yang